kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan sejarah perkembangan ilmu. Bagaimana sih Macam tak betul je budak ni. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan sejarah perkembangan ilmu. Dan bagaimana sih sejarah perkembangan ilmu itu? Mari kita lihat. Oh, tenan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu. Nah, apa sih sejarah perkembangan ilmu? Kamu nanya. Sejarah perkembangan ilmu adalah sebuah perjalanan panjang dan kompleks yang telah berlangsung selama ribuan tahun dan mencakup berbagai budaya dan peradaban. Nah, sejarah perkembangan ilmu juga berkaitan dengan rasa ingin tahu manusia, ketekunan, dan bagaimana cara kita memahami alam yang ada di sekitar kita. Nah, sejarah perkembangan ilmu juga melalui beberapa tahap. Adapun yang pertama yaitu di awal peradaban. Jejak pemikiran ilmiah yang paling awal ditemukan di Mesopotamia kuno, Mesir, dan peradaban lembah industri. Peradaban ini mengembangkan kalender, sistem pengukuran, dan pengetahuan tentang astronomi dan kedokteran. Mereka juga membuat kemajuan yang signifikan dalam matematika dan teknik. Nah, adapun yang kedua yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Peradaban Yunani dan Romawi membangun di atas fondasi peradaban sebelumnya dan membuat kontribusi yang signifikan terhadap sains, matematika, dan filsafat. Yang ketiga, zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam dari abad ke-7 hingga ke-13 menyaksikan berkembangnya aktivitas ilmiah dan intelektual di dunia muslim. Cendekiawan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Haytham, dan Ibnu Sina membuat kontribusi penting dalam matematika, optik, dan kedokteran. Adapun yang keempat yaitu Eropa abad pertengahan. Di Eropa abad pertengahan, sains sebagian besar didominasi oleh gereja. Namun ada juga sejumlah cendekiawan yang membuat kontribusi penting seperti Roger Bacon, Robert Gresham, dan lainnya. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu Renaissance. Renaissance menyaksikan kebangkitan minat dalam sains dan pembelajaran. Cendekiawan seperti Leonardo membuat penemuan yang luar biasa dalam astronomi, fisika, dan biologi. Yang selanjutnya revolusi ilmiah. Nah, di revolusi ilmiah ini dimulai pada abad ke-17, yaitu periode kemajuan ilmiah yang cepat. Hal ini disebabkan oleh pengembangan metode eksperimen dan observasi baru serta munculnya masyarakat dan lembaga ilmiah. Nah, yang terakhir yaitu ilmu modern. Ilmu modern terus berkembang dengan cepat pada abad ke-19 dan sampai ke-20. Kita telah membuat kemajuan yang signifikan dalam fisika, kimia, dan biologi. Kita juga telah mengembangkan teknologi baru seperti komputer, pesawat terbang, dan senjata nuklir. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tantangan dan peluang. Ilmu menghadapi sejumlah tantangan di abad ke-21 seperti perubahan iklim, pandemi global, dan resistensi antibiotik. Namun, ilmu juga menawarkan sejumlah peluang untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Sejarah adalah rentetan kejadian yang berlangsung di kehidupan manusia.
Kejadian tersebut tidak terjadi secara kebetulan namun berlangsung dengan kesengajaan. Ciri khas sejarah ini adalah selalu bergerak menuju ke perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Sejarah dapat dikatakan suatu sistem rentetan kejadian yang bersumber dari kesadaran dengan objek khusus, yaitu kesadaran tentang perlunya perubahan demi perkembangan dan kemajuan bagi kehidupan umat manusia. Francis Bacon melihat ilmu sebagai salah satu hasil pemahaman atau belajar manusia melalui pemikiran. Berdasarkan objeknya, ilmu filsafat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah filsafat Tuhan atau teologi rasional. Yang kedua ada filsafat alam, dan yang ketiga ada filsafat manusia. Teologi alamiah merupakan pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh melalui cahaya alam dan perenungan tentang hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan yang mengungkapkan tentang adanya Tuhan dan sifatnya, serta ditambah dengan ajaran tentang malaikat dan rohnya. Dorongan ingin tahu sebagai hasrat alamiah manusia merupakan entry point bagi lahirnya segala ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kelahiran ilmu pengetahuan akan selalu diawali. Peristiwa sejarah yaitu peristiwa yang terjadi sepenuhnya atas kesengajaan, karena itu berlangsung menurut suatu perencanaan. Sejarah selalu bersifat rasional dan empirik. Oleh karena itu, sejarah adalah persoalan manusia. Sejak keberadaannya, manusia selalu membuat sejarah, menciptakan sejarahnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya perubahan yang dibuat secara sistematik dari zaman ke zaman. Manusia semakin sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang mampu mengadakan perubahan. Dalam sejarahnya pula, manusia berusaha mengubah dirinya untuk menjadikan dirinya menjadi makhluk yang sesuai dengan kodratnya. Sehingga jelaslah bahwa sejarah berisi tentang segala macam peristiwa yang secara dinamis kausal. A few moments later. Perkembangan ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar pada periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Karena Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan ilmu induk dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi selanjutnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani kuno untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Dan inilah video hasil pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Terima kasih. Macam tak betul je budak ni. Semua pada jahatan terus.